Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea Mato. Oke, Popolo, sekarang ini lagi rame banget sama drama Reborn Rich. Ini kalau dalam bahasa Korea, judulnya adalah Bujajib Maknae Adel, yang berarti putra bungsu dari keluarga konglomerat. Buat yang udah nonton, langsung bisa menyaksikan video kali ini. Mungkin buat yang belum nonton dramanya, bakal kayak bingung ini emang ceritanya kayak apa. Untuk Popolo yang belum nonton ataupun yang udah nonton, tak ringkes sedikit tanpa spoiler yang terlalu dalam, jadi biar bisa lebih paham, tak ceritakan singkat ceritanya. Nah, Reborn Rich ini sebenarnya adalah cerita yang diperankan oleh Song Joong Ki. Dan ini drama sekarang gila banget, Rek. Persentase orang yang nonton itu mencapai 20%. Ini bahkan lebih tinggi daripada drama Woo Young Woo kemarin. Dan untuk mencapai penonton sejumlah 20% itu nggak mudah, Rek. Apalagi zaman sekarang. Karena banyak yang streaming lewat HP ataupun nggak lewat TV langsung gitu. Tapi segitunya sekarang. Jadi ceritanya kayak gini. Di situ, Song Joong Ki dia ini terlahir sebagai orang biasa. Dan akhirnya dia ini masuk ke perusahaan besar yang bernama Sunyang. Dia bekerja di situ dan dia menjadi karyawan yang sangat baik. Dia itu pokoknya atasannya bilang apa diturutin, semuanya itu dia lakukan. Tapi sedihnya ternyata dia dikhianati sama atasannya sendiri, bahkan dibunuh. Nah, dia mati, tapi saat dia membuka mata lagi, ternyata dia ini terlahir kembali sebagai putra bungsu dari keluarga Sunyang ini. Oke, jadi ceritanya kayak gitu. Perjalanan yang ingin digambarkan oleh drama ini adalah perjalanan bagaimana Song Joong Ki yang terlahir sebagai putra bungsu ini berusaha membuat uang yang banyak untuk membeli Sunyang dan menjadi pemiliknya, alias dia ini terlahir kembali sebagai putra bungsu dan tanpa diturunkan dia itu pengen mencari uang sendiri dan membeli ataupun mengambil alih kepemilikan perusahaan Sunyang ini. Lah caranya gimana? Nah, perlu diingat, dia ini mati terus lahir kembali ke masa lalu, tapi dia itu mengingat semua kejadian yang terjadi hingga masa sekarang ini, bisa dibilang hingga masa depan ya. Jadi bisa dibilang misalnya aku sama Polo sekarang kita kembali ke 3 tahun yang lalu aja. Oh, tahu gini langsung kita beli Bitcoin, langsung kita jual di harga tertinggi, pasti kaya toh. Yap, jadi paling nggak kayak gitu. Tapi yang lebih menarik adalah ini menggunakan kejadian nyata. Jadi kayak menunjukkan bagaimana Song Joong Ki yang mati diakibatkan keluarga kaya ini, sekarang dia terlahir sebagai salah satu anggota keluarganya dan dia berusaha membuat uang sebanyak mungkin untuk mengambil alih kepemilikan perusahaan ini dengan menggunakan pengetahuan yang dia miliki di dalam kepalanya. Oke, ceritanya kayak gitu. Sekarang banyak orang bilang kalau Sunyang sama Samsung ini mirip banget, oke? Samsung ini di Korea bilangnya Samsung, bukan Samsung ya. Kalau di Korea bilangnya Samsung. Apakah benar? Langsung kita bahas kemiripan antara Sunyang dengan Samsung ini. Pertama-tama, founder dari perusahaan Sunyang, foundernya adalah Jin Yang Chol ya, yang diperankan di sini. Sedangkan founder dari Samsung yang sebenarnya itu bernama Lee Byung Chol. Jujur di Korea nggak ada yang nggak tahu nama Lee Byung Chol ini. Kemiripan pertamanya apa? Logat bicara mereka. Jadi Lee Byung Chol, nah beliau ini berasal dari daerah Gyeongsangnam-do. Jadi kayak aksen bicaranya itu kayak orang Busan, kayak orang Daegu, kayak aku juga. Jadi waktu ngomong terlihat kan aksennya itu beda sama putra-putranya. Kayak "Kehang 갖고 와봐라. 네 손주 왔나? 야, 뭐 한 5만 평 주면 되겠나?" Nah, ngomongnya kan kayak gitu. Sedangkan kalau putra-putranya, kalau dilihat putra-putranya itu ngomongnya kayak orang Seoul, kayak "네, 아버지가 말씀하신 대로 제가 진행하겠습니다." Kayak gitu. Cara ngomongnya itu udah mirip, udah gitu hairstyle-nya ya mirip-mirip dikit lah ya. Dan juga image-nya agak mirip dikit. Tapi karena seseorang yang tua, ini susah dibilang. Itu kemiripan pertama. Kemiripan kedua, Lee Byung Chol itu punya 10 anak sebenarnya. Tapi kenapa mirip? Nah, dia ini punya 10 anak dan 2 anak di antara 10 ini adalah anak dari istri yang lain. Jadi kita bahas anak dari istri utamanya itu 8 orang dan di antara 8 orang ini putranya itu ada 3 dan ada putri sebanyak 5. Oke? Tapi putrinya itu dihapus semua kecuali putri bungsunya. Sehingga pentolan-pentolannya itu bisa dibilang 3 putra dan 1 anak putri sebenarnya. Nah, kenapa pentolannya adalah orang-orang ini? Tak tunjukkan silsilah keluarga Samsung. Nah, di sini kalau dilihat Lee Byung Chol, terus di bawahnya ada nama Lee Meng-hee, ada Lee Gon-hee, dan lain-lain. Mereka ini adalah yang mendapatkan perusahaan-perusahaan besar dan juga mengelola perusahaan-perusahaan itu. Jadi yang putri paling bungsu ini mengelola Shinsegae, yaitu kayak departemen store besar kayak misalnya Matahari gitu ya. Terus anak pertama ini dapat CJ. Ini Polo sebenarnya lumayan tahu tentang CJ. Di Indonesia ada tuh Tosles Jos, di Korea bilangnya Turejur, CGV, terus Mipung. Mereka ini bikin banyak bahan-bahan makanan, terus
juga dulu pernah bikin Bibigo, ini punya CJ semua. Nah, terus putra keduanya, Sehan, dan bahkan mereka ini akhirnya meninggal diakibatkan kekurangan secara ekonomi, oke? Jadi nggak terlalu penting. Sedangkan putra bungsunya ini bernama Egon Hee yang merupakan ayah dari CEO Samsung saat ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa anak putra bungsunya yang mendapatkan Samsung, bukan anak pertama ataupun anak kedua? Kalau dikabarkan dari biografi ataupun cerita yang diberitakan oleh Lee Byung-chul sendiri, putra pertamanya ini pernah disuruh ngelola perusahaan, tapi dalam waktu 6 bulan dipegang sama anak putra pertamanya, ini langsung perusahaan itu udah kayak mau bangkrut katanya. Jadi bisa dibilang anak pertama ini kurang handal, sedangkan putra kedua dia ini nggak mempunyai impian yang besar, sedangkan putra ketiga yang bernama Egon ini juga memiliki ambisi dan juga dia ini lumayan pinter sehingga dia yang mendapatkan Samsung dan juga banyak perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, nah ini kenapa disebut cebol, karena lihatan satu keluarga punya hampir semua perusahaan-perusahaan besar yang ada di Korea yang mungkin Polo-Polo tahu. Punya satu Samsung aja udah besar. Bayangkan ini semua. Dan Samsung itu banyak banget, Rek. Di luar Samsung elektronik, ada Samsung Home Appliance, ada juga baterai, ada juga Samsung bangunan kayak konstruksi, ada juga Samsung asuransi, ada juga Samsung asuransi kebakaran. Banyak banget. Jadi ini bayangkan dari satu keluarga. Ketika di bagian awal drama ditunjukkan ada satu patung dari Jin Yang Chol. Dan ini beneran ada di kantor utamanya CJ di lantai satunya, beneran ada kayak gini. Jadi bisa dibilang, oh ini kayaknya bener keluarganya Samsung. Nah kayak gitu. Keempat, memang benar Lee Byung-chul itu suka mengoleksi barang-barang seni. Di Reborn Rich itu ada satu episode cucunya itu memecahkan satu barang seni. Dan betul, Lee Byung-chul itu suka mengoleksi yang warnanya itu agak kehijauan, sedangkan Egon Hee putranya itu suka mengoleksi yang warna putih. Ini beneran. Mungkin di sini ada yang bertanya, Mas, apakah keluarga Samsung ataupun Mas Lee Byung-chul, Bapak Lee Byung-chul ini emang dari dulu kaya atau gimana? Sebenarnya memang papanya itu punya bisnis, tapi nggak langsung kaya. Pernah bikin bisnis, bangkrut, dan akhirnya berhasil bikin Samsung ini. Jadi beliau ini hebat banget, menurutku hebat banget karena bisa membuat perusahaan sebanyak ini dan bahkan disalurkan kepada anak-anaknya. Dan perlu diketahui, Egon Hee udah meninggal sekarang beliau. Beliau ini sempat masuk ke 100 orang terkaya di dunia. Salah satu orang Korea yang pernah masuk sebagai orang terkaya. Dan waktu itu beliau itu dividen per 3 bulannya itu bisa dapat 480 miliar. Cuman dari dividennya. Wah, jadi 1 tahun kali 4. Nah sekarang mari kita bahas beberapa insiden-insiden yang terjadi di dalam drama itu. Insiden pertama yang perlu kita bahas, kalau Polo udah nonton videonya ataupun dramanya itu, di situ ada satu bos konglomerat juga dari perusahaan Daewoo. Sebenarnya ini sedikit mirip dengan perusahaan Hyundai ya, perusahaan mobil Hyundai. Jadi Hyundai sama Samsung ini bisa dibilang salah satu perusahaan yang sama-sama kaya. Dan waktu itu Lee Byung-chul sedikit saingan gengsi sama Jong Ju-young yang merupakan founder dari Hyundai. Nah, waktu itu Jong Ju-young beliau ini punya adik laki-laki sama putra yang berhasil masuk ke Seoul National University. Dan image Seoul National University di Korea ini adalah kuliah terbaik, dan meskipun kamu kaya, kalau kamu nggak pinter itu nggak bisa masuk. Kalau misalnya universitas-universitas lain yang swasta, mungkin kamu bisa masuk pakai sokoan. Tapi kalau Seoul National University itu benar-benar orang yang harus benar-benar cuman orang yang pinter yang bisa masuk. Nah, sehingga Lee Byung-chul yang nggak punya adik ataupun putra yang berhasil masuk ke Seoul National University ini agak ngiri sama Jong Ju-young. Tapi cucunya Lee Byung-chul yaitu Lee Jae-yong yang merupakan CEO dari Samsung saat ini itu berhasil masuk ke Seoul National University. Makanya Lee Byung-chul itu kayak suka sama Lee Jae-yong yang merupakan Song Joong-ki di dalam peran. Kayak sehingga seperti di drama Jin Young-chul suka sama Jin Do-jun kan ya, karena berhasil masuk ke Seoul National University. Sama Lee Byung-chul ini tentunya bangga sama Lee Jae-yong. Dan satu info tambahan di situ ada satu perusahaan mobil lagi yang muncul yaitu Ajin Motors. Di situ kan terlihat mereka ini bersaing untuk membeli satu perusahaan mobil yaitu yang bernama Ajin Motors. Ini kalau di realita sebenarnya dia itu mirip sama
Kia Motors. Jadi dulu itu ada Hyundai sama Kia. Mereka ini dua perusahaan yang berbeda. Tapi di saat financial crisis tahun 1998 Krismon itu, Kia ini mau bangkrut dan waktu itu Samsung pun pingin beli Kia, tapi yang akhirnya beli adalah Hyundai. Jadi sekarang bisa dibilang Hyundai sama Kia itu satu perusahaan, cuman mereka itu tetap dengan brand yang berbeda berjalan bersama. Jadi mereka nggak menyatu jadi satu digabung gitu enggak, tapi mereka ini tetap berkompetisi bersama, tapi saling berbagi ilmu gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya di Indonesia Indomaret sama Alfamart mereka saingan kayak gitu. Insiden kedua di drama itu muncul ada satu pesawat yang mengalami kecelakaan akibat diserang oleh pasukan Korea Utara. Ini memang beneran terjadi pada tanggal 29 November 1987. Tapi Lee Byung-chul beliau ini udah meninggal pada tanggal 19 November 1987. Jadi sebenarnya sejak momen itu orang yang bernama Lee Byung-chul itu udah tidak hidup. Sehingga kalau Bol lihat dramanya, mulai masa meledaknya pesawat ini, Lee Byung-chul itu sudah tidak ada. Waktu pemilihan presiden dan lain-lain, Lee Byung-chul itu tidak ada. Nah sehingga mulai itu fiksinya agak banyak, namun karakteristik Samsung masih ada. Kemiripan ketiga, seperti yang udah aku sampaikan tadi, Samsung ini memang sangat tertarik untuk beli Kia sebenarnya. Ataupun Kia kalau di Indonesia, tapi di Korea bilangnya Kia pakai G gitu, Kia Ja동cha, Hyundai Ja동cha gitu, Kia Motors atau Hyundai Motors gitu. Oke, Kia itu sebenarnya hampir dibeli sama Samsung tapi nggak berhasil, dan hingga saat ini sebenarnya pembelian Kia oleh Hyundai ini merupakan pembelian M&A (Merger and Acquisition) terheboh di Korea hingga saat ini, bisa dibilang valuasi terbaik. Tentunya ini membuat Samsung sangat iri, apalagi ayahnya Lee Jae-yong yang bernama Lee Gon-hee, yaitu putra bungsu dari Lee Byung-chul ini, suka banget sama mobil-mobilan. Bahkan diperkirakan Lee Gon-hee ini mengoleksi 300 mobil-mobil mewah, dan sungguhan hingga saat ini ada satu museum yang didirikan oleh asuransi Samsung. Nama museumnya adalah Samsung Hwajae Gyotung Bakmul관, yaitu artinya Museum Transportasi Asuransi Samsung. Di situ semua mobil pembeliannya Lee Gon-hee itu ada. Jadi Lee Gon-hee itu emang suka sama mobil-mobilan, dan di Korea ada satu cerita ini berputar. Ini kita nggak tahu apakah cerita lucu-lucuan ataupun beneran terjadi, tapi ceritanya kayak gini. Suatu hari Lee Gon-hee itu pengen beli mobil. Nah pergilah dia ke toko Porsche itu ya. Nah dia ke sana terus bilang, oh saya mau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ini ya, oke saya itu minta ya tanda tangan. Terus Lee Gon-hee mau keluar dari toko itu, salah satu karyawannya yang nggak mengenali Lee Gon-hee bilang, Pak tapi belum bayar depositnya, bilang kayak gitu. Lee Gon-hee yang ngeliat itu ketawa, oh iya yaudah sini dompet. Nah dia keluarkan dompet dan langsung ngasih cek senilai 3 miliar rupiah di tempat. Oke, depositnya cukup kan ya, nanti sisanya nanti aja, kayak gitu. Ini nggak tahu hingga saat ini beneran atau enggak. Ada satu cerita lagi, katanya suatu hari Lee Gon-hee ini pengen beli Bentley, mobil Bentley yang mewah. Aku nggak ngerti harganya berapaan, ini bener-bener mobil mewah. Pergilah ke sana, dan lagi-lagi katanya karyawan dari Bentley ini nggak mengenali. Ini agak nggak masuk akal, masa nggak tahu Lee Gon-hee gitu ya. Ya pokoknya gitu. Nah dia bilang, aku mau beli ini gitu. Karyawannya ini bilang, oh bapak, ini kalau misalnya bapak beli tunai itu nggak ada diskonnya pak. Tapi kalau bapak beli pakai angsuran ini pak ya, menggunakan pembayaran ini ada diskonnya pak, mau ndak? Di situ Lee Gon-hee kaget lah, kayak hah, oh gitu. Ya boleh coba dicek sama perusahaan keuangannya, bisa nggak gitu. Nah akhirnya karyawannya ini hubungi ke perusahaan keuangan tuh, oh ini saya mau cek orang yang bernama ini katanya pendapatannya tinggi, bisa nggak dia ini pinjam uang untuk beli mobil bayar angsuran gitu. Nah diceknya itu ke Samsung Capital, jadi perusahaan keuangan yang juga dimiliki oleh Samsung. Nah setelah dicek infonya, satu perusahaan itu kaget, inilah bos kita gitu. Ya ada cerita yang beredar kayak gitu, tapi ya kita nggak tahu apakah benar atau tidak. Kemiripan terakhir ini menurutku detailnya kecil banget tapi sangat menarik buat aku, karena ada satu bagian Sung Joong Ki itu bilang, loh HP kamu bukan HP-nya Sunyang ya? Nah bilang kayak gitu. Ini beneran sempat terjadi di tahun 2015. Waktu itu Lee Jae-yong, yaitu CEO-nya Samsung sekarang, dia ini mengunjungi ke satu tempat penampilan balet karena putrinya itu suka balet. Nama putrinya Lee Won-ju, kayak gini, cantik juga. Jadi image-nya keluarga Samsung di Korea itu ya lumayan positif lah, nggak negatif-negatif banget. Jadi karena putrinya ini tertarik dengan balet, akhirnya dia ini mau melakukan penampilan. Papanya datang dong untuk menonton. Nah selesai nonton, waktu papanya mau keluar, ada satu reporter tuh datangi, Pak saya mau interview boleh nggak? Nah tapi HP yang digunakan waktu itu 2015 dia itu pakai HP LG. Lee Jae-yong yang melihat itu bilang, loh HP-nya LG ya? Padahal kalau pakai Galaxy mau saya interview loh. Reporternya ini juga gigih, dia tuh, ayo pak please saya mau tanya satu aja kayak gitu. Nah akhirnya Lee Jae-yong bilang,
kamu pengen HP Galaxy yang mana? Terus orangnya bilang, saya mau Edge yang warna gold. Dan waktu itu masih waktu-waktunya Galaxy S6 gitu. Nah, langsung Lee Jae-yong ini manggil kayak ajudannya, ambilkan satu S6 yang gold. Wah, gitu. Langsung HP S6 gold baru ini dikasih ke wartawannya. Katanya kayak gitu. Nah, menariknya putri dari Lee Jae-yong yang bernama Lee Won-ju ini cakep ya toh. Kita kira kan pasti pakai Samsung ya toh. Pernah ada satu foto beredar kayak gini. Sampai orang-orang bilang, loh, oh putrinya kok pakai iPhone gitu. Nah, setelah foto ini beredar, nggak lama setelah itu beredarlah foto ini yang menunjukkan kalau sebenarnya putrinya ini menggunakan Galaxy Z Flip 3. Jadi kayak nggak kok, putrinya bukannya pakai iPhone, itu HP temennya, mungkin kayak gitu atau gimana. Tapi ya sempat ada guyonan seperti ini. Dan juga ini guyonannya orang Korea. Kadang kalau misalnya kita ke Apple Store kan ada HP-HP iPhone yang dipajang gitu. Nah di situ sama orang-orang wallpapernya itu diganti sama fotonya Lee Jae-yong gitu. Jadi ini ngawur sih. Tapi segitunya orang-orang Korea itu merasa kayak lumayan akrab sama Lee Jae-yong. Dan bahkan Lee Jae-yong ini memiliki julukan G-Dragon. Loh, kok panggilnya G-Dragon kenapa? Soalnya G-Dragon itu nama aslinya Kwon Ji-yong, oke? Ji-yong. Sedangkan Lee Jae-yong itu Jae-yong. Jadinya kayak G-Dragon sama J-Dragon. Ya, kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu. Sebenarnya keluarganya Samsung ini bener-bener kaya. Hingga saat ini pun sangat kaya. Apalagi kemarin waktu kematiannya Yugoni itu masih belum lama. Kayaknya 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Waktu itu kan meninggal. Dan di Korea ini kalau seseorang meninggal dan untuk menurunkan hartanya kepada anaknya, pajaknya itu mencapai 30 hingga 40%. Dan waktu itu valuasi nilai perusahaan Samsung itu tinggi-tinggi ya. Jadi kayak pajaknya itu gede banget. Nanti tak tuliskan di video sini. Jadi yap, video kali ini kayak gitu. Itu kemiripannya Samsung dengan cerita Reborn Rich. Semoga follow-follow menjadi lebih tertarik lagi. Dan katanya ini drama sampai 16 episode. Aku masih di episode berapa ya? 5 atau 6. Tapi sangat menarik. Semoga follow-follow juga menikmati. Dan juga makasih udah nonton video kali ini. Dan kalau misalnya follow-follow punya hal-hal lain berkaitan dengan Korea, pengen tak bahas, tuliskan di komen. Oke, langsung tak bahas buat follow-follow. Makasih udah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Coba kalau waktu itu wartawannya pakai iPhone, tempeling mungkin ya. Untuk